Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayuhal muslimun, ittaqallaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Ube Rifai. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana membentuk karakter generasi, khususnya anak-anak kita, agar menjadi orang yang soleh dan soleha. Baik, pertama kita lihat di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal baladu thayyibu yahruju nabatuhu bi'izni rabbih waladhi khabusa la yahruju illa nakida. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah yang baik akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk tidak dapat menumbuhkan apa-apa kecuali merana. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan apabila dia turun jatuh di tanah yang subur, maka tanah tersebut akan menumbuhkan berbagai tanaman dan subur di dalamnya. Akan tetapi apabila hujan ini jatuh di tanah yang gersang, tanah yang tidak memiliki kualitas kadar yang baik, dia akan sulit menumbuhkan apapun tumbuhan di dalamnya. Begitupun orang yang beriman, dia akan mudah menerima nasihat dan akan mengamalkannya karena hatinya memiliki kadar kebaikan. Akan tetapi orang yang hatinya gersang, katakanlah semisal orang kafir, dia akan sulit menerima nasihat dan dia tidak akan menjadi orang yang baik. Nah, dalam kehidupan ini kita akan selalu berjumpa dengan perkara antara baik dan buruk. Maka ketika kita di dalam hidup ini melakukan suatu hal banyak keburukan, maka itu berarti kita menjadi bibit yang buruk untuk keturunan kita.
Oleh karena itu, maka apabila kita menginginkan seorang anak atau generasi keturunan kita yang memiliki kualitas yang baik, maka kita sendiri harus menjadi orang yang baik. Kita sendiri harus bisa menerima nasihat dan menjalankan apa yang sudah kita paham berdasarkan kepada ajaran syariat Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Kata baginda Nabi, setiap anak yang terlahir dia semuanya suci. Fa'abawahu, maka bagaimana bapaknya lah atau orang tuanya lah, apakah dia akan menjadi seorang Yahudi atau akan menjadi seorang Majusi atau akan menjadi seorang yang Nasrani. Maka di dalam kita mendidik anak, pertama, jadikan diri kita ini orang yang memiliki kualitas keimanan yang baik, sehingga ini akan menjadi suplai masukan bagi keturunan kita untuk memiliki kualitas keimanan yang baik. Karena jangan harap anak kita akan soleh soleha kalau kita sendiri tidak menjadi orang yang soleh soleha. Kemudian jangan lupa, tidak bisa kita mengandalkan dengan akal logika kita dalam menjalani perjalanan hidup, termasuk membimbing anak kita. Maka harus disertakan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan berdoa memohon kepada Allah, Rabbiz'alna muqimas sholatana wa min zuriyatana Rabbana wa taqabbal doa. Kita mohon kepada Allah agar diberikan anak kita yang soleh solehah dan memiliki kadar keimanan yang baik. Dengan demikian, insya Allah, maka generasi kita akan menjadi generasi yang soleh solehah, yang dapat diandalkan dan akan melanjutkan perjuangan syariah Islam. Insya Allah, apabila kita berhasil mendidik anak yang soleh, maka Allah akan memberikan kita surga yang kekal abadi selamanya. Pemirsa, demikian apa yang hari ini kita bahas, kita pelajari. Semoga kita semua bisa mengamalkannya, menjadi bekal amal soleh kita untuk menjalani kehidupan kita, untuk nanti kita di yaumil qiyamah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hari ke hari usia mengurangi, dari windu ke windu kematian menunggu. Itu hidup di sini, di dunia fana ini, terbatas oleh waktu, terukur dan tertentu. Makhluk hanya menanti saat giliran mati. Manusia tak berdaya menolak yang kuasa.
abasa kafa bil mauti wa'iza kafa bil mauti wa'iza kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut